warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman siswa semuanya, kita ketemu lagi ya. Ini di part ketiga dari materi karir kerja. Sebenarnya tinggal sedikit lagi sih ya. Jadi kita bahas untuk kita selesaikan materi ini. Dan kenapa saya bagi menjadi beberapa part supaya durasinya tidak terlalu lama dan juga mungkin memudahkan teman-teman untuk bisa menyerap materi dengan lebih baik ya. Baik, setelah tadi kita sempat membahas tentang bagaimana gitu ya, pekerjaan yang hebat itu seperti apa. Jadi sehingga kita bisa mensyukuri, sebenarnya lebih mensyukuri pekerjaan yang mungkin kita lakukan hari ini, profesi yang kita lakukan hari ini, karena semua yang terjadi gitu ya adalah pasti karena kehendak Allah ya, dan itu pasti yang terbaik buat kita. Dan kalaupun misalnya kita juga memiliki harapan untuk bisa lebih baik, tentu saja kita harus mempersiapkan diri dan juga yang terpenting berdoa ya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam memulai usaha kita kan pasti ada modal ya, baik itu modal keahlian, modal uang gitu ya, ketika kita misalnya ingin berusaha, tapi di karir juga ternyata ada ya. Nah, saya langsung share screen saja, apa saja sih modal karir Bu Sri? Oke, kita langsung share. Nah, sudah terlihat ya teman-teman modal karir. Jadi, kita bisa mulai menabung ya, menabung namanya. Kalau kita mau bisnis kan sama ya, kita tabung dulu nih untuk jadi modal gitu. Kita jadi karyawan pengen jadi pengusaha, nabung dulu lah dari gaji kita ya kan, sisihkan gitu kan 20% dari gaji kita untuk kita bisa menabung kalau memang teman-teman memiliki passion yang memang bisa dikembangkan untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Keren banget nih kalau bisa gitu. Oke, nah modal karir yang pertama ini adalah kompetensi. Ya, kompetensi itu adalah knowledge and skill. Ya, jadi bicara tentang kompetensi maka kita berbicara juga tentang harus ada pengetahuan di situ. Ya, harus ada knowledge-nya, juga harus ada skill-nya gitu ya. Artinya memang terlihat gitu ya, skill-nya itu terlihat. Knowledge kan kita bisa ambil dari apa saja, kita mau baca buku ya, dan semua terekam ya di otak kita gitu kan. Nah, menjadi satu skill ketika misalnya memang kita bisa terapkan, gitu, sehingga orang lain juga bisa melihat secara fisik ya. Itulah keseimbangan pola belajar manusia itu kan ada 3 ya, ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Artinya ketika kita secara visual kita membaca dulu gitu loh, knowledge-nya dulu kita cari, kita baca lah. Setelah kita baca gitu ya, mungkin kita juga dengar informasi ya. Jadi double tuh biasanya kalau kita udah baca, seperti teman-teman sekarang lagi melihat tapi juga mendengarkan saya, mungkin tidak harus selalu misalnya on videonya gitu ya. Nah itu lagi memasukkan sumber informasi secara auditori. Lalu setelah itu kita terapkan gitu ya, misalnya kita cobain deh praktekin gitu kan. Nah itu kan juga jadi salah satu penambah penguat skill kita ya. Nah kinestetiknya jalan, lalu kita tulis nih poin-poin penting. Nah itu juga kemampuan kinestetik kita juga jalan. Jadi nggak ada seseorang yang dominan visual banget atau auditori banget ya. Biasanya agak tergantung nanti situasi ya dan kebutuhan. Kalau sesuatu yang dengan passion kita tuh biasanya kita langsung pengennya langsung coba gitu ya. Jadi bisa jadi persentase kinestetiknya jadi lebih besar misalnya seperti itu ya. Jadi modal karir yang pertama adalah kompetensi. Gimana cara untuk meningkatkan kompetensi? Adalah dengan menambah pengetahuan dan skill kita. Ya. Yang kedua apa? Modal karirnya adalah kredensial atau legalitas skill. Ya, jadi kalau misalnya kita punya kemampuan itu kan pasti dong ada legalitasnya, ada sertifikatnya gitu ya, sertifikat keahlian apa, sertifikat kompetensi apa gitu ya. Kalau misalnya di administrasi perkantoran misalnya ada sertifikat, misalnya teman-teman ikut pelatihan tentang public speaking gitu kan, ada pelatihan leadership ya. Nah seperti itu, ini bisa menjadi kredensial. Kalau yang akuntansi misalnya ikut pelatihan tentang standar akuntansi atau misalnya tentang audit gitu ya. Nah ini juga sertifikatnya menjadi kredensial. Makanya kalau di dalam lamaran pekerjaan itu sebenarnya secara administratif dibuktikan juga gitu kan ya, dengan ya ini tadi legalitas skill kita. Lalu modal kerja yang ketiga adalah koneksi ya. Jadi ini adalah networking.
ya bukan koneksi yang saya bisa masuk kerja karena saya ditarik nih sama ini, saya punya saudara di sini, enggak juga gitu ya. Jadi bukan nepotisme yang tidak baik gitu misalnya, tapi memang dengan teamwork itu kita bisa memperoleh informasi, misalnya ada lowongan-lowongan pekerjaan gitu ya, artinya kan tadi yang tadi dibilang perencanaan karir itu kan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, biasanya ketika kita sudah memiliki kompetensi dan ternyata belum ada peluang dari organisasi lain atau dari organisasi kita, kan kita nggak bisa masuk ke situ. Nah, dengan adanya koneksi, kita punya teman-teman yang mungkin sama gitu ya, hampir sama dengan bidang profesinya, maka kita akan bisa mendapatkan informasi-informasi. Kayak misalnya saya tergabung di beberapa WhatsApp group ya, WhatsApp group HR misalnya, salah satunya misalnya di GNIK misalnya ya, atau di yang lain gitu. Nah, itu juga merupakan itu tadi koneksi untuk menambah pengetahuan saya. Kadang mereka itu sharing-sharing tentang apa namanya, aturan-aturan, bagaimana cara menyelesaikan kasus A, kasus B, masalah THR, makalah struktur upah. Nah, di situ saya belajar banyak. Ya, di situ saya belajar banyak. Nah, karena memang itu bisa menunjang karir atau pekerjaan saya, ya. Lalu ada portofolio. Nah, portofolio ini juga penting teman-teman. Jadi ketika teman-teman misalnya bekerja, lalu misalnya apa namanya, ini biasanya malah kalau sertifikasi untuk HR atau ya sertifikasi-sertifikasi keahlian gitu ya, karir itu biasanya portofolio penting banget. Misalnya ketika kita seorang HR, benar nggak sih dia sudah bisa membuat struktur skala upah? Ada nggak buktinya? Rumusnya seperti apa? Gitu kan? Lalu ada kompensasi dan benefit. Benar nggak sih nih dia HR yang kompeten gitu ya? Bisa nggak sih membuat bagaimana benefitnya? Ya membuat struktur benefit seperti apa? Lalu membuat rekrutmen, lalu menggunakan misalnya melakukan talent mapping talent misalnya seperti itu ya. Nah, ini menjadi portofolio. Termasuk teman-teman ketika misalnya yang masih mahasiswa mungkin ya, yang kan ada yang bekerja juga soalnya ya. Nah, jadi senang aja kalau misalnya dikasih satu pekerjaan itu bisa menambah portofolio kita. Saya pernah dipercaya menjadi gitu kan leader dalam proyek A. Saya pernah dipercaya sebagai apa namanya MC di event kegiatan kantor gitu ya. Itu juga ketika kita interview itu bisa menjadi nilai tambah ya. Nah, itu menjadi salah satu portofolio. Atau misalnya saya punya pengalaman ketika misalnya perusahaan harus diaudit, lalu saya apa namanya mencoba membantu dari segi dokumentasi, lalu ternyata saya menemukan satu sistem kerja gitu ya yang bisa mempercepat misalnya dokumen itu menjadi rapi gitu ya. Itu juga salah satu portofolio ya. Nah, oke, the last one bicara tentang karir kerja. Biasanya kalau karir itu kita harus bekerja profesional loh. Ya, harus profesional. Nah, profesional itu apa sih? Ya, profesional ada suatu sikap yang harus dikembangkan pada para pekerja saat berada di lingkup perusahaan. Ya, setiap orang bisa memiliki berbagai macam karakter yang berbeda ya, tapi pasti sikap dan karakter itu harus mendukung juga tujuan dari perusahaan. Nah, ada 4 indikasi profesionalitas ya. Orang profesional itu adalah profesionalitas itu adalah kesabaran. Jadi bicara tentang profesionalisme, tadi bicara tentang perilaku kita. Ya, ketika kita sabar menghadapi semua misalnya hal gitu yang terjadi di dalam pekerjaan kita, orang-orangnya, atasan kita, rekan kerja kita bisa menahan diri, ya bukan menekan ya. Kalau menahan kita mengontrol, ya lalu kita melepaskan dalam kondisi yang tepat. Nah, itu artinya adalah kita profesional karena kita sabar. Nggak langsung marah-marah di depan orang banyak, nggak langsung melabel seseorang di depan orang banyak gitu kan. Bagi ketika kita memiliki kekuasaan misalnya, nah itu profesional. Ciri yang kedua untuk profesional adalah berdedikasi ya. Ketika kita memang desain kontrak bekerja di perusahaan ini untuk jangka waktu 3 tahun, maka lakukan yang terbaik untuk perusahaan tersebut ya selama 3 tahun itu, dan lakukan yang terbaik untuk diri Anda sendiri, menggali semua potensi yang kita punya, termasuk juga menambah knowledge dan skill kita di perusahaan tersebut selama 3 tahun itu. Karena itu akan menambah portofolio kita. Ya. Jadi profesionalisme itu berdedikasi, bukan kerja yang misalnya asal-asalan, ya setengah hati karena saya kayak nanti mau pindah nih. Jadi saya setengah-setengah aja kerjanya. Enggak ya. Jadi apa yang kita lakukan seperti di materi pertama adalah bisa menjadi cermin
ya untuk kita. Nasib kita juga akan ditentukan oleh tindakan kita, perilaku kita, kebiasaan kita, pola pikir kita, dan perasaan kita. Ya. Lalu yang ketiga, profesionalisme itu mengutamakan kualitas. Ya, profesionalisme itu mengutamakan kualitas. Jadi yaitu kerjanya harus benar-benar memberikan yang optimal, kualitas terbaik. Ya, kita aja kalau mau beli barang maunya kualitasnya yang baik dong. Maunya malah harga murah tapi kualitasnya bagus. Ya. Tapi kan bicara lagi balik tadi, kadang-kadang harga tahu kualitas, tapi walaupun tidak semuanya ya. Tapi minimal kita memberikan kualitas terbaik dalam pekerjaan sehingga atasan kita, rekan kerja kita juga puas terhadap hasil kerja kita. Kalau hasil kerja kita bagus dan mereka puas, maka bisa jadi kita menjadi orang yang sangat penting dan tidak tergantikan. Kayaknya kalau nggak ada Bu Sri di kantor, nanti kerjaan ini kayaknya sulit deh. Kalau nggak ada Bu Sri di kantor, kayaknya kantor sepi deh. Nggak gitu ya. Nah, itu menjadikan diri kita tidak tergantikan dengan perilaku kita yang ramah, kita yang cheerful, kita yang selalu menyapa gitu ya. Ketika kita sudah tidak ada di perusahaan itu, ya mungkin hasilnya akan berbeda gitu ya. Apalagi kita memiliki skill dan kompetensi yang memang cukup baik ya. Lalu profesionalisme itu beritikat. Ina malu biniat, segala sesuatu itu tergantung dari niat. Jangan kita bekerja karena niatnya, udah saya yang penting kerja apa aja deh. Biasa saya kalau interview suka ada yang jawab gitu ya, kamu melamar posisi ini kenapa? Ya saya cuman ini aja sih Bu, daripada nggak ada kerjaan. Nah jangan gitu ya. Tapi itu belum artinya nggak profesional ya. Profesional itu beretikat. Etikat saya bekerja adalah satu, bisa berkontribusi sesuai dengan kemampuan saya, dan saya bisa berharap bisa lebih mengoptimalkan diri di perusahaan ini. Ya, ada etikat baik. Jangan masuk kerja dengan etikat yang nggak bagus gitu. Bekerja juga dengan etikat yang nggak bagus. Udah deh pokoknya mah gue kerja di sini gali informasi sebanyak-banyaknya, setelah itu nanti mau pergi gitu. Ya boleh aja sih dalam perencanaan karir, tapi kita harus luruskan niat gitu. Luruskan niat apa yang kita lakukan. Tadi balik lagi ke materi sebelumnya, nanti kalian simak ya video tentang hakikat kerja. Kita ini kerja untuk apa? Ya. Lalu kesadaran kita sebagai manusia ada di level mana? Sehingga pastinya kita ingin ada di kesadaran yang bisa menyeimbangkan antara dunia dan rohani. Kesadaran di mana kita akan lebih mengutamakan kerja adalah sebagai ibadah, karena itu adalah kenikmatan yang paling tinggi. Ya. Baik teman-teman, wah ini review tapi ternyata materinya banyak ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Intinya adalah bahwa bicara tentang karir itu juga kalau dalam kehidupan ya pasti kita harus bertumbuh ya. Kita nggak pingin dong stuck di situ terus ya, kemampuan kita dan hal-hal yang lain ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, memotivasi diri bagi yang mungkin sekarang kerja lagi kondisinya bosan. Ayo semangat cari apa yang kira-kira bisa membuat kalian termotivasi, yaitu mungkin tadi satu, nambah portofolio nih, oke happy gitu kan. Nambah kompetensi nih, oke gitu kan, karena itu untuk bekal karir teman-teman juga. So, be happy dimanapun kalian berada dengan karir yang dipilih ya. Sampai nanti kita ketemu lagi ya di materi-materi yang lain, di review-review yang lain di channel ini. Jangan lupa ya like and subscribe. Wah, ini jadi mama YouTuber nih ya. Terima kasih buat anakku Mahia Biantara yang udah membuat channel ini terrealisasi, yang melakukan editing sampai uploading. Jadi saya kadang-kadang cuma nambahin deskripsi aja gitu ya. Masya Allah luar biasa, karena niat saya adalah satu, untuk bisa berbagi dengan teman-teman siswa yang mungkin selama pandemik ini ya, kita daring ya, jarang offline gitu kan. Mungkin ada yang bekerja, ada yang memiliki keterbatasan waktu dan lain sebagainya, mungkin bisa mendengarkan lagi gitu ya materi saya, mereview kembali sehingga bisa memahami, bisa memiliki pemahaman yang lebih baik dan bisa diterapkan sih insya Allah ya. Sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan. Itu saja teman-teman, sampai ketemu lagi ya di part-part nanti berikutnya ya. Kita masih ada berapa pertemuan ke 8, 9 dan sebelum nanti UAS saya akan upload juga.
Mohon maaf lahir dan batin apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.